Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, selamat pagi semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah semua eh, sudah masuk ya, Pak Abdul Matin, ada Pak Birrul Walidain, Pak Edi Iskandar, kemudian ada Eko Infak, Pak Fajar, ada Bu Rodiyati. Ya, mudah-mudahan yang lainnya bisa segera masuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan umur, usia ya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di ngaji wakaf korporat seri ke-24 ya. 14 Mei ya, 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita hidayah dan ilmu. Alhamdulillah kita sampai saat ini mengenal Islam ya. Baik Bapak Ibu, materi ngaji wakaf korporat kita pagi ini berjudul Kampus Sekolah Pesantren Jangan Berbisnis, Berinvestasilah ya. Ya, ini seri kesekian kali ya, ke-24 ya. Sebelumnya kami alhamdulillah itu dengan tema yang berbeda-beda ya. Insya Allah ini untuk edukasi ya. Edukasi bagi kawan-kawan pengusaha, terutama pengusaha muslim, untuk syiar kami SNF Consulting ya, beserta Madrasah Mabrur ya, partner dalam ngaji wakaf korporat ini untuk syiar, untuk mengedukasi kawan-kawan tentang wakaf korporat ya. Bapak Ibu bisa menyimak rekaman Zoom kami di YouTube ya, nanti bisa di searching materi ngaji wakaf korporat mulai dari awal sampai hari ini insya Allah ada di YouTube. Cari aja media SNF Consulting. Baik, kemudian kami juga menyelenggarakan edukasi offline ya, ada kelas ya, kita setiap bulan insya Allah ada kelas. Kita adakan kelas di beberapa kota, Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta ya. Gunanya apa? Gunanya untuk tadi mensiarkan tentang wakaf korporat, tentang bagaimana kita menggerakkan ekonomi umat ini, terutama dari kawan-kawan pengusaha muslim ya, melalui wakaf korporat. Namanya kelas korporatisasi ekosistem dana abadi wakaf korporat. Ya, baik. Bapak Ibu bisa mengikuti channel kami di grup WhatsApp, Telegram, kemudian ada Instagram, nanti bisa cek ya, ini SNF Consulting. Kemudian artikel-artikel kami di korporatisasi.com ya. Di situ sebagai sarana
untuk eh, belajar, untuk membaca ya, terutama ya, membaca tentang ilmu-ilmu manajemen dan konsep-konsep dari SN Consulting di korporatisasi.com. Ya, di situ ada ratusan artikel ya, Bapak Ibu bisa membaca karena biasanya kan ilmu itu masuk dari membaca ya. Makanya Al-Quran itu kan ayat pertama disuruh membaca, Iqra. Dalam rangka itulah eh, kita membuat ada khusus ya tentang artikel-artikel bisnis. Kalau dulu kan buku. Nah, kalau buku itu sudah ini sudah ada juga buku, tapi kita lebih sering ke artikel yang melalui korporatisasi.com. Nanti orang-orang bisa langsung akses di situ. Ya, baik. Ini sudah hadir pembicara kita Pak Ivan Supriyono yang insya Allah nanti akan memberikan materi kampus sekolah pesantren jangan berbisnis, berinvestasilah. Nah, ini maksudnya gimana ini? Nah, gitu. Kampus kok disuruh investasi, sekolah kok suruh investasi, pesantren gimana cara investasinya? Mau cari murid aja kadang susah. Nah, inilah nanti ditanyakan ke Pak Iwan Supriyono, ya, beliau konsultan kami dan founder SNF Consulting ya, sudah hampir 20 tahun menekuni bisnis knowledge entrepreneur ini. Ya, beliau akan bercerita berbagi pengalaman dan kaitannya terutama tentang materi pagi ini. Baik, em, dari Pak Hudan, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Hudan, silakan. Dari Madrasah Mabrur. Langsung aja Mas Firman. Oh, langsung ya. Oke, monggo. Oke. Baik, Pak Iman, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang membahagiakan, suasana pagi yang cerah. Alhamdulillah saya ini sedang berada di kampung halaman di Madiun. Mudah-mudahan waktu sekitar 1,5 jam ke depan ini kita bisa manfaatkan untuk proses diskusi, untuk belajar, untuk merangkai ilmu dalam rangka bagaimana kita bisa mengembangkan wakaf menjadi pilar utama kekuatan ekonomi umat dan bangsa. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pilar peradaban umat manusia ya, yaitu dunia pendidikan. Saya antusias sekali kalau sudah bicara tentang dunia pendidikan karena ya sejak kecil sudah tertarik untuk terjun ke dunia pendidikan. Waktu usia SD itu di kampung halaman ada surau kecil itu saya terlibat bersama teman-teman remaja masjid untuk mengajari adik-adik belajar agama. Waktu SMP, SMA tertarik juga untuk terlibat mengajari adik-adik waktu itu di pramuka dan seterusnya nggak pernah berhenti. Waktu kuliah ngajar privat juga aktif di remaja masjid juga. Dan sampai sekarang tidak pernah berhenti dari ketertarikan untuk ikut terlibat di dunia pendidikan, baik formal maupun non formal. Walaupun saya tidak menjadi dosen, tapi intens berdiskusi dengan teman-teman dunia akademik. Nah, maka pembicaraan kita hari ini adalah pembicaraan yang sangat eh, menyenangkan bagi saya pribadi. Dan saya kira juga bagi teman-teman ini juga cukup eh, menyenangkan. Saya memilih topik yang sebenarnya ini sudah pernah saya tulis menjadi salah satu artikel
Dan hari ini kita akan bahas dengan update data yang terbaru supaya kita bisa lebih eh, komprehensif dalam memandang fenomena di dunia pendidikan. Saya tampilkan slide saya. Nah, jadi ini eh, judulnya adalah Kampus Sekolah Pesantren Jangan Berbisnis. Pertanyaannya gimana ini eh, dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita eh, lihat secara konseptual dulu ya. Ini adalah gambaran seorang ustadz ya. Dia sudah umur mungkin ini 60-an. Dia sedang berada di kompleks pesantren yang kelihatan sederhana. Dan ini ada salah satu eh, murid yang mungkin baru datang ke pesantren dan dilihat murid itu bajunya compang-camping, maka si ustadz ini dia tidak menjual baju kepada muridnya, melainkan dia memberi ini nak, ustadz punya baju yang bagus, kamu pakai. Nah si murid nggak perlu bayar, si santri nggak perlu bayar. Nah itu kalau ustadz. Bagaimana kalau si santri yang bajunya compang-camping itu datang kepada seorang pedagang? Nah, si pedagang, ini nak, beli baju ini. Bajunya baru, harganya murah, diskon. Tapi tetap menjual. Nah, itu bedanya seorang ustadz dengan seorang pedagang. Dari mana gambar ini? Nah, ini saya tadi nyuruh Gemini untuk bikin ilustrasi. Jadi sekarang kalau bikin ilustrasi itu, nggak kayak dulu. Kalau dulu saya bingung, saya gimana nyari ilustrasi. Kalau sekarang bikin prompt tertentu kepada Gemini dibikinkan oleh dia. Nah, ini bedanya seorang pedagang dengan seorang ustadz. Ini bedanya pesantren dengan pasar. Ini bedanya sekolah dengan mall. Ini bedanya kampus dengan toko. Nah, itu bedanya. Jadi kalau start itu lihat muridnya nggak punya baju, dia keluar rasa dermawannya dan memberi si murid baju. Tapi kalau pedagang melihat murid nggak punya baju, dia menjual baju. Walaupun mungkin diberi diskon juga. Harganya murah. Nah, tapi tetap menjual. Nah, namanya menjual tetap dapat laba. Nah, itu bedanya. Nah, maka eh, bagaimana kita melaksanakan itu? Saya sudah mencari di berbagai sumber tentang bagaimana sekolah-sekolah pesantren Muslim melakukan ini secara laporan keuangan dan sulit, atau tepatnya mungkin bisa dikatakan langka mencari data. Nah, maka saya kemudian mencari data pada sebuah institusi yang badan hukumnya itu adalah non-profit organization. Jadi kalau di sistem hukum di Indonesia, badan hukum itu ada 4. Ya. Yang profit itu PT dan koperasi. Maksudnya profit itu di PT dan koperasi itu kalau ada laba, labanya bisa diambil oleh eh, kalau PT ya pemegang saham, kalau koperasi ya anggota. Nah, di Indonesia yang non profit ada 2, yaitu yayasan dan perkumpulan. Kalau yayasan dan perkumpulan pendapatannya lebih besar daripada biaya, itu namanya profit, laba. Nah, tapi labanya tidak boleh diambil untuk kalau di PT seperti pemegang saham atau kalau di koperasi seperti anggota nggak ada, karena di perkumpulan maupun yayasan tidak boleh ada profit yang diambil oleh siapapun di organ perkumpulan atau yayasan. Kalau perkumpulan itu ada anggota, kalau perkumpulan punya profit tidak boleh diambil oleh anggota. Kalau yayasan itu ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Kalau profit maka tidak boleh diambil. Nah, kalau dalam sistem legal di Amerika yang eh, profit tadi namanya corporation atau incorporated, dan cooperation kooperasi, yang non profit ada foundation dan non profit corporation atau non profit organization. Nah, ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat sebuah perguruan tinggi yang sangat terkenal yang namanya Harvard University. Badan hukumnya namanya adalah President and Fellows of Harvard College. Itu nama resmi badan hukumnya. Nah, bentuknya adalah private non-profit organization. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, perkumpulan. Siapa anggotanya? Yaitu presiden dan para guru besar di kampus itu.
Nomor eh, tag ID-nya adalah ini. Ini kalau di Indonesia NPWP-nya nomor sekian. Karena dia adalah eh, non-profit organization, maka dia punya NPWP tapi nggak bayar pajak. Kayak di Indonesia, kayak Perkumpulan Muhammadiyah atau NU itu punya NPWP juga, tapi dia tidak dikenai pajak. Yayasan juga punya NPWP, tapi tidak dikenai pajak. Terus untuk apa NPWP? Nah, dia misalnya kalau yayasan dia punya karyawan, dia wajib potong pajak dari eh, pegawainya untuk dibayarkan pada negara. Sama perkumpulan juga gitu. Tapi itu bukan pajaknya perkumpulan, tapi pajaknya pegawai. Nah, mari kita lihat Harvard University ini. Ini adalah laporan keuangan audited. Yang audit adalah eh, di belakang saya tunjukkan. Yang audit itu bukan kaleng-kaleng, dia ini diaudit oleh EY. Nah ini, sorry, kok EY? PwC, PwC. Jadi ini kantor akuntan publik yang sangat top ini. Saya mau ngajak teman-teman untuk melihat laporan keuangannya. Ini coba kita lihat. Ini ada namanya operating revenue, ini pendapatan operasional. Karena dia itu adalah badan hukum sekolahan, maka dia mendapatkan revenue dari murid, dari uang kuliah. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang dari UKT. Nah, kalau zaman dulu, zaman saya dari uang SPP. Nah, berapa itu? Ini dari pendapatan SPP tahun 2024 itu satuannya adalah jutaan dolar. Berarti tahun 2024 itu pendapatan SPP-nya 1,3 miliar dolar. Tahun 2024 2025 itu 1,4 miliar. Ini kalau dalam rupiah sekitar 20-an triliun. Ini sekitar 22 atau 23 triliun. Ya, gede juga. Tapi yang menarik adalah eh, kalau kita perhatikan kan pendapatan itu dipakai untuk biaya. Nah, biayanya ini biayanya. Biayanya itu adalah tahun 2024 itu 6,4 miliar, tahun 2025 itu 6,7 miliar. Jadi perhatikan ini, pendapatannya 2020 hanya 1,3, tapi biayanya itu 6,4. Tahun 2025 pendapatan 1,4, sedangkan biayanya adalah 6,7. Apa ini? Nah, inilah sebuah lembaga. Ini secara operasional dia rugi. Untuk apa saja biayanya? Itu untuk salaries and wages ini, gaji dan upah. Itu saja sudah nggak cukup. Pendapatan dari murid itu hanya 1,3, sementara untuk gaji dan upah eh, untuk gaji dan upah pegawai dan dosen-dosennya itu sudah 2,6, 2,7, jadi nggak cukup. Belum lagi ada biaya lain-lain ini. Ini surplus, interest, lain-lain untuk biaya dan sebagainya nggak cukup. Total biayanya 6,4. Nah, inilah maka kampus ini kalau dia hanya mengharapkan atau kalau dia hanya dihitung dari pendapatan dari uang SPP, maka kampus ini kampus rugi. Nah, ini yang berbeda dengan di Indonesia. Pada umumnya di Indonesia ini sekolah-sekolah swasta, pendapatan SPP-nya dan pendapatan uang pangkal itu lebih besar daripada biayanya, sehingga laba. Nah, pertanyaannya adalah kalau rugi, terus dari mana kampus itu bisa eksis ratusan tahun? Nah, ternyata dia punya pendapatan dari ini. Yang pertama adalah sponsor. Ini bantuan dari ada pemerintah ke federal, ada ini juga pemerintah federal, ada pemerintah non federal. Itu totalnya yang nggak banyak. Dari pemerintah itu hanya ini. Tahun 2024 1 miliar, ini nggak sampai 1 miliar, 0,9 miliar. Nah, itu eh, dari mana? Nah, yang menarik adalah mereka pendapatan terbesarnya itu justru dari investasi. Dari investasi itu adalah tahun 2024 2,6 miliar, tahun 2025 2,7 miliar. Sehingga kalau kita perhatikan dari investasi ini untuk biaya eh, tadi, gaji dan sebagainya tadi, itu sudah cukup, sudah cukup. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini biaya gajinya tadi kan 2,6, dari investasinya ini sudah 2,6 juga.
Nah, maka kalau kita perhatikan akhirnya total revenue-nya itu 6,4, 6,6. Ini 2024, ini 2025. 2024 dia selisihnya ada laba sedikit, tapi ini laba ini bukan dari murid. Ini laba itu karena ada donasi-donasi, ada hasil investasi. Kalau ini tahun 2025 dia rugi 112 juta. Jadi kampus itu seperti ini. Jadi harusnya itu dia rugi, non profit dia, non profit. Makanya tidak dikenai pajak. Nah, kemudian eh, pertanyaannya lah, kok dia berinvestasi itu dari mana? Kampus-kampus lembaga-lembaga di Indonesia yang udah bagus-bagus itu punya investasi juga, tapi dia dari pendapatan dari murid dikurangi biaya, ada selisih, ada laba, dan kemudian labanya itu dipakai untuk investasi. Saya banyak menyupai kayak begitu pada sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang kuat, yang kaya. Nah, kalau di Amerika, Harvard University sebagai institusi swasta, dia rugi. Lihat kemudian dari mana? Kok bisa berinvestasi? Nah, ternyata dia sampai dengan hari ini dia itu membuka yang namanya donasi. Ini saya screenshot dari laman Harvard University dan sampai dengan hari ini mereka itu menerima donasi. Lah donasi itulah yang kemudian diinvestasikan, hasilnya dipakai untuk menutupi kerugian kampus dari uang SPP, dari uang eh, tuition fee, atau kalau dalam bahasa anak sekarang dari UKT. Nah, sedemikian rupa sehingga kemudian kita mendapati bahwa kampus itu adalah kampus yang benar-benar non-profit. Nah ini kalau kita perhatikan tadi. Jadi mereka itu punya hasil investasi yang besar. Itu eh, kita perhatikan secara lebih detail ya, dari ini saya ambil dari Financial Report yang Harvard tahun 2025. Jadi kita perhatikan ini. Ini dalam grafis ya. Ini adalah revenue-nya. Revenue-nya tadi kita perhatikan ternyata dari eh, edukasi, dari UKT itu hanya 22%. Sementara kita perhatikan yang dari filantropi, dari dermawannya orang-orang, itu ada dua, dermawan yang langsung. Ini kalau dalam bahasa umat Islam namanya infak, itu berkontribusi 9%, yang lebih besar adalah dari hasil investasi endomen. Endomen itu kalau dalam bahasa umat Islam namanya wakaf. Nah, kemudian dia juga menerima pendapatan dari riset, tapi juga nggak besar. Ini 15% ini. Ada pendapatan lain-lain yang tidak tergolongkan dalam itu. Jadi ternyata kalau kita perhatikan, kampus ini memang kampus yang benar-benar digerakkan oleh kebaikan hati orang-orang. Baik yang sifatnya donasi langsung maupun donasi yang sifatnya endowment fund. Nah, ini adalah kalau di breakdown per fakultas. Nah, ini misalnya. Yang kita perhatikan per fakultas itu yang warna hitam itu adalah dari hasil investasi endowment. Jadi di mana-mana kita perhatikan ini terutama yang paling gede itu adalah ini. Ini yang paling kiri ini. Ini macam-macam fakultas dia. Nah, kalau yang paling kecil yang kanan ini fakultas bisnis ini, endomennya kecil ya. Mungkin dia bisa jual kayak program eksekutifnya Harvard itu kan mahal harganya juga sehingga itu pun tetap tetap dapat pendapatan dari uang endomen gitu ya. Jadi eh, tetap yang dari student income itu kecil, tetap kecil. Artinya kecil itu tidak cukup untuk biaya eh, operasionalnya kampus. Ini student income-nya kalau di Fakultas Bisnis itu 39%. Nah, padahal masih ada dari lain sehingga walaupun itu fakultas ekonomi alias bisnis tetap aja dia diperoleh dari endowment fund, dicukupi dari endowment fund. Itu gambarannya bagaimana sebuah kampus itu menjadi institusi sosial. Nah, eh, ini adalah kita perhatikan kontribusi filantropi itu dari tahun ke tahun itu dari 95 itu hanya berkontribusi 8% dan seterusnya sampai
tahun 2002 ini 2095, ini 2025 itu sudah berkontribusi 46%. Coba kalau kita lihat seperti ini kampus ini mengarah kepada makin lama kontribusi dari filantropi, yaitu baik yang hasil investasi endowment fund maupun dari infak langsung ya. Itu makin lama makin besar. Coba kalau tren ini kita perhatikan ini ya, jadi dari 28, 35, 37, 42, 45, 46, 46, nanti suatu saat itu akan naik-naik terus itu. Nah, jadi makin makin sosial. Nah, sementara kita perhatikan eh, biaya operasional terbesarnya itu adalah untuk gaji. Jadi ini kita bisa mengatakan gajinya gurunya itu ya gede-gede. Gajinya dosen di kampus-kampus sana itu kalau yang dasar itu yang dosen junior itu sekitar 100 juta sampai 150 juta lah dirupiahkan itu per bulan. Nah, kalau profesor bisa 2 kali lipatnya itu. Profesor yang senior. Jadi guru-gurunya, dosen-dosennya gajinya tinggi, tapi itu tidak diperoleh dari uang SPP, sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa ini adalah kampus-kampus yang benar-benar sosial. Nah, eh, kemana mereka memperoleh duit itu? Nah, itu yang paling menarik adalah eh, ini kita perhatikan, ini adalah nilai endowment fund ya dalam fair value. Fair value itu angka, kalau secara investasi itu adalah nilai, kalau dia kan kebanyakan saham ya, dia punya saham di berbagai perusahaan, eh, adalah harga saham terbaru berdasarkan tanggal laporan ini, yaitu per 30 Juni 2025. Maka kita perhatikan itu endowment fund terbesar itu adalah dari Faculty of Art and Science. Kemudian yang kedua medical, business, dan terusnya. Yang kecil-kecil itu tuh ini, kecil-kecil itu. Ada Divinity, Education, ini yang kecil-kecil. Public Health itu juga kecil. Nah, nah kita perhatikan ini. Yang merah itu adalah hasil investasi endowment fund. Jadi hasil investasi endowment fund itu dalam persen itu pernah 25%, pernah 20%, tapi juga pernah minus ini, nggak dapat hasil investasi. Ya namanya orang investasi, itu kadang ya, untuk kadang kita api, karena dia itu biaya operasional tetap, maka pemberian pengelola endowment fund kepada kampus itu cenderung terus naik. Yang ini, grafik yang ini adalah pemberian endowment fund kepada kampus, tapi ini hasil investasi. Nah, jadi kira-kira ya investasi itu bisa naik bisa turun, tapi kalau kebutuhan kampus kan tetap tinggi, sehingga kemudian dia bikin kira-kira itu supaya stabil itu ya, kalau hasil investasinya rendah ditombokin dari yang kemarin-kemarin. Nah, kalau pas tinggi ada sisa dipakai untuk nombokin. Jadi misalnya ini, kalau ini kan ini sisa terus ini nih, pada masa-masa ini. Ini dia memberikan, sorry, ini kurang terus ya, ini kurang terus, maka ini kan hasil investasinya. Nah, kekurangan ini ditombokin pada saat hasilnya itu besar, gitu. Ya, sehingga kepada kampus dia masih bisa memberikan pendapat berkontribusi stabil. Nah, kemana dia berinvestasi? Ini kita perhatikan ini. Yang pertama adalah kepada public equities, ini berarti saham pada perusahaan publik. Kemudian kepada hedge fund. Hedge fund itu dititipkan di reksadana kalau dalam bahasa kita itu. Hedge fund itu reksadana. Kemudian private equity ini diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan melalui skema non lantai bursa. Itu 41%. Nah, kemudian dia juga punya real estate, dia punya tanah, bangunan disewakan, itu hanya 5%. Dia juga masuk ke bond, itu kalau dalam bahasa Indonesia ori, suku itu. Dan real aset juga dia punya aset-aset real, dia punya kas. Nah, ini seperti ini investasinya. Nah, di Indonesia ada endowment fund, ada dana wakaf, tapi justru ironisnya sebagian besar dimasukkan pada bond ini. Bond itu kan utang piutang, jadi diutangkan kalau dalam bahasa sederhana. Nah, kalau mereka enggak, lebih banyak dimasukkan pada ekuitas. Gitu, Mas Firman, sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Mari kita lebih banyak explore melalui diskusi aja. Silakan. Ya, baik, Iman. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah ada dalam benaknya bertanya. Nah, saya persilakan. Monggo. Saya bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Saya ini dari Nepal,
mau Dari bertanya Nepal ya? dari Oh Nepal. iya iya. Ya. Oh iya iya iya. Silakan, Nepal Jadi itu begini ya. singkatan apa? Bapak dari Nepal. Nepal Iya, itu ada singkatannya. saya di Kapilawastu ini kebetulan di anu. Oh Heeh. Jadi iya iya. Enggak. ya gitu. Pak Bowi, Jadi begini. ayo. eh, wah, jadi ada dua model paradigma atau cara berpikir. Jika kita menggunakan model wakaf dalam pengertian eh, wakaf dalam pengertian orang memberikan uang, terus kemudian takut kalau itu uangnya turun, apa namanya, aset yang diberikan itu turun, berarti kan artinya si nazir itu semacam terpicu untuk mencari untung. Maka dia cara berpikirnya dia harus menginvestasikan sesuatu di mesin-mesin ekonomi yang bersifat menguntungkan. Ini satu satu hal. Nah, terus terus yang lain ingat mesin-mesin yang menguntungkannya. Terus yang cara berpikir kedua itu model seperti mungkin ACR gitu. Terus seperti Ustadz Iman ini. Jadi lebih cenderung untuk menginvestasikan pada private equity itu mungkin ke apa namanya ke UKM-UKM yang bertumbuh untuk dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang agar biro swasta agar kemudian bisa. Nah ini yang kedua ini model jenis yang berisiko karena mesin ini belum mesin yang tangguh. Ibaratnya masih anak-anak terus kita kasih uang suruh bikin warung kopi ala macam-macam seperti itu. Ada kemudian maka ada risiko besar. Ya, dari dua model ini, lah ini cocok kalau seandainya yang mulai jenis kedua itu diterapkan pada orang-orang yang memberi uang dalam pengertian sudah nggak butuh duit. Contohnya kayak saya gitu, kebanyakan uang. Nah itu cocok lah untuk udah ini kasihkan uang untuk apa satu untuk menolong orang-orang UKM-UKM apa supaya apa. Jadi kita nggak main di saya di pasar sekunder ya, tapi di pasar primer agar bisa banyak orang-orang itu bisa kemudian melanjutkan banyak wira swasta, mengangkat orang-orang agar lebih banyak wira swasta. Tapi ada risiko. Ya ini nggak apa-apa karena tujuan saya hilang nggak masalah lah. Tapi yang pertama itu nggak bisa begitu. Lah, khususnya adalah jika para nazir ini khawatir jika uangnya menurun atau aset yang diberikan itu menurun, maka sebaiknya dia ikut aku aja, ikut go trade aja. Jadi artinya beli saham itu di luar negeri aja, jangan di sini. Karena di sini itu eh, apa namanya mesin ekonomi itu memble-memble, nggak ada yang berisiko juga. Lebih baik dia niru Harvard, nah semacam kayak gitu, untuk bermain di public company di luar negeri yang sangat rakus, sangat profit oriented. Nah masuk ke situ. Tinggal nanti kita petakan aja mana yang haram dan yang halal ya. Kita masuk yang halal, tapi yang agresif sifatnya agresif gitu. Begitu Ustaz. Oke, kita aja dulu. Wassalam. Oke. Jadi begini, Kiai Bowi, tadi sudah saya sampaikan ya. Saya munculkan kembali slide saya ya. Harvard ini naruh duitnya bukan seperti yang sampean sebutkan tadi di UKM gitu, apa di lantai bursa yang gitu. Kita perhatikan ini. Jadi dia dari 100% duitnya itu yang masuk public equity, ini perusahaan-perusahaan di lantai bursa itu hanya 14%. Kemudian hedge fund itu dititipkan ke pihak reksadana. Nah, reksadana mengelola ya ada saham, ada macam-macam, ada surat utang dan sebagainya. Itu 31% ini kalau di total ini adalah 45%. Tapi kita perhatikan dia masuk ke private equity, ini artinya adalah perusahaan-perusahaan yang belum go public itu 41%. Jadi dia itu kalau kita perhatikan antara yang masuk melalui public equity, perusahaan yang go public, dengan yang private equity, lebih banyak private equity. Nah, itulah yang dicontoh oleh ACR. Bukan berarti mereka itu mau kalau duitnya hilang, enggak juga, dia nggak mau karena tiap tahun pengelola dana abadi mereka, endowment fund alias dalam bahasa kita sebut wakaf, mereka itu punya PT namanya Harvard Management Company, itu yang berbadan hukum untuk mengelola aset
wakaf mereka alias endowment fund mereka, itu juga tidak boleh rugi. Makanya mereka berprinsip sebagai investment company, jangan taruh telur pada satu keranjang. Nah, maka kita perhatikan dia itu karakternya itu adalah investor, bukan pebisnis. Jadi bukan hafat terus buka toko baju di kampus. Nanti kalau ada muridnya butuh baju biar beli di situ. Bukan Pak gitu. Tapi dia mengumpulkan duit yang sangat besar sekali. Jadi tadi 50 sekian miliar tadi, berarti itu sekitar hampir 800 triliun itu duit itu. Nah, dia menjadikan duit itu sebagai investing company. Apa itu? Nah, apa sih bedanya operating dengan investing? Kalau misalnya Hafa tadi buka toko baju di kampus, itu namanya operating. Tapi kalau dia punya duit, diinvestasikan kepada PT Inditex alias pemilik merek Zara, dia punya saham di Zara, mungkin hanya 0,1%, dia menjadi investing, bukan jadi operating. Dia tidak menjual eh, baju, tapi dia punya saham di perusahaan baju. Nah, maka ini bedanya operating dengan investing. Makanya tidak berbisnis tadi. Apa kalau operating dia selalu menjual produk, dia menjual baju. Kalau investing dia hanya menerima dividen karena duitnya dipakai bisnis oleh para pedagang baju. Nah, kalau operating itu sifatnya fokus satu bidang bisnis. Kalau ini jangan taruh telur pada satu keranjang, itu bedanya. Nah, kalau dia punya saham, maka kalau operating itu dia akan punya saham di atas 50%. Jadi misalnya eh, kampus punya toko baju, ya toko bajunya itu sahamnya 100% punyanya kampus. Nah, Harvard nggak mau melakukan itu. Dia punya saham hanya minoritas saja. Misalnya di Inditex sahamnya hanya 0,sekian%, supaya dia tidak tercatat sebagai pelaku bisnis, dia tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan penjual baju, sehingga dalam laporan keuangan tidak ada jualan baju. Tapi kalau dia punya perusahaan yang bergerak di bidang toko baju dengan saham di atas 50%, maka jualan baju itu menjadi salah satu pendapatannya kampus. Nah, kalau tadi dia di laporan keuangan dia nggak ada jualan, dalam laporan keuangan dia hanya menerima uh, uang SPP kecil, kemudian menerima donasi langsung, menerima hasil investasi dari donasi dana abadi yang diinvestasikan. Nah, itu karena itu Ya, dia ya, tidak ya. gimana? Ya, ya, saya setuju. Saya sudah mengerti perbedaan antara operating company dan investing company. Saya ini tadi sedang tidak bicara tentang bagaimana uang yang dikelola oleh misalkan ACR ya, sedang berbicara untuk membuat suatu yang operating company, tidak. Tapi ini sedang berbicara tentang itu nanti uangnya ditaruh diinvest ke perusahaan yang model seperti apa. Nah, itu tadi kan dijelaskan bahwa kalau di Harvard itu ada yang di PE yang di non lantai bursa. Oke, saya paham. Nah, kalau tapi lihat semangat dari Ustadz Iman ini, sampean lebih cenderung kalau investasi ke apa? Ke istilahnya saya nggak tahu. Mungkin bisa dibilang UKM atau perusahaan yang mungkin sesama Muslim atau perusahaan yang sedang bertumbuh untuk meningkatkan apa namanya kekuatan memperbesar sebuah wira swasta di Indonesia. Oh, saya sangat senang. Itu bagus tuh. Karena memang bisa apa memang memperbesar itu ya daripada tapi cuman masalahnya itu mungkin cocok jika modelnya seperti mungkin para orang-orang yang kebanyakan duit dan nggak butuh duit gitu. Tapi kalau kita bilang orang-orang yang mau wakaf tadi itu, ada jutaan orang mau wakaf yang kemudian dia ingin disalurkan ke nazirnya Pak Iman, kemudian sampai dia tahu bahwa wakaf nggak boleh berkurang, maka mau nggak mau sampai harus menaruh tadi ke sebuah instrumen yang sangat agresif, yang bisa menguntungkan besar, soalnya nggak mau apa namanya rugi gitu loh. Sedangkan yang model kedua tadi nggak, tujuannya kan memang ikhlas untuk bisa menumbuhkan. Kalau rugi ya mungkin nggak berapa lah. Tapi kalau yang model nazir itu wajib gitu untuk kemudian harus untung besar gitu. Bagaimana? Jadi kalau mereka masuk kepada yang besar tadi kan masuk pada private equity ya, private placement. Mereka juga tidak sembarangan masuk pada perusahaan-perusahaan, tetap dipilih. Nah, ini topik kita minggu lalu, yaitu investasi seperti apa yang boleh dimasukin dana oleh para pengelola dana abadi alias nazir dalam terminologi wakaf, oleh para pengelola wakaf. Itu ada 8.
Jadi bukan UKM ini. Karena UKM itu mentality. Kalau mentalitinya UKM dikasih duit, hilang duit itu. Jadi 8 karakter itu tidak ada satupun yang menyebutnya pada UKM. Jadi ini tidak bicara tentang eh, perusahaan yang mentalitinya UKM. Ini perusahaan yang mentalitinya gede, yang nomor 4 itu. Perusahaan itu punya visi untuk menjadi korporasi sejati. Korporasi sejati itu apa? Ada 3 kriteria syaratnya atau tanda-tandanya. Dia beroperasi di lebih dari 100 negara, kemudian tidak ada pemegang saham pengendali, dan yang ketiga cost capitalnya 2-3% per tahun. Ini teknis. Nah, baca ini membicarakan cost capital apa mungkin nggak cukup kalau di sini, kita perlu waktu yang cukup. Tapi yang paling yang penting adalah bahwa yang diinvestasi itu memang bukan bukan terus ya terus di sini nanti duitnya hilang nggak apa-apa, bukan begitu, tetap itu harus pada perusahaan-perusahaan yang qualified. Nah, seperti apa qualified itu, syaratnya itu ada 8 ini, dan 8 ini nggak gampang itu. Istilahnya anak muda sekarang nggak kaleng-kaleng perusahaan. Mungkin ukurannya masih kecil tapi nggak kaleng-kaleng, dia punya visi. Nah, yang paling penting dari 8 ini diantaranya dia sudah berada pada tahap RPD ini. Ini RPD ini, revenue per megawatt itu apa? Dia sudah punya model bisnis, nomor nomor 1 ini. Yang menemukan RPD, dia sudah punya model bisnis yang siap di copy paste dengan tingkat kegagalan yang bisa dikontrol, tingkat kegagalan yang sudah stabil sehingga bisa ditalangi lebih dulu dengan dicadangkan untuk kerugian. Nah, itu yang selama ini kalau ACR ya, jasa ketuanya, kita milih yang kayak begini. Perusahaannya tentu saja kalau masih sifatnya private placement, justru yang memang belum seperti lantai bursa yang ukuran sudah jumbo begitu. Tapi memang ibaratnya nanam jati, kita tidak bisa membeli bibit jati itu yang diameternya sudah diameter pohonnya sudah 10 cm mahal harganya. Yang kita beli adalah yang diameter pohonnya masih mungkin hanya setengah senti atau bahkan 1/4 senti supaya harganya murah. Nah, yang seperti itu perusahaannya memang belum jumbo, tapi bukan perusahaan kaleng-kaleng juga, bukan nanti hilang nggak apa-apa, bukan begitu. Secara keseluruhan, pengelola dana abadi itu tetap dituntut untuk bisa berkontribusi kepada kampus, kepada pesantren. Nah, makanya dia berprinsip jangan taruh telur pada satu keranjang, tidak boleh di satu tempat. Tapi keranjangnya itu pun bukan keranjang yang sembarangan, harus memenuhi 8 kriteria yang eh, minggu lalu atau pada periode lalu sudah kita bahas. Gitu, Kak Bowi. Baik. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, terima kasih. Tapi boleh nggak Oke. Nazir itu bermain tidak jadi investasi di pasar primer? Boleh nggak di pasar sekunder? Boleh nggak? Pertanyaannya sebagai seorang Nazir. Nah, kalau pasar sekunder itu sebenarnya bukan tidak boleh. Yang yang kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya. Karena kalau gini, kalau dalam kacamata investor, kalau investor masuk pada pasar primer, duit dia itu langsung mengembangkan perusahaan. Mengembangkan perusahaan itu artinya RPD-nya tadi makin besar, revenue-nya makin besar, dan kemudian dia punya harapan bahwa perusahaan ini akan jadi korporasi jati. Tapi kalau pasar sekunder itu dia hanya mengganti investor yang ada, baik di lantai bursa maupun di luar lantai bursa ya. Pasar sekunder bisa juga di luar lantai bursa. Itu tidak berdampak pada perusahaan itu. Nah, padahal si investor tadi, si pengelola dana abadi alias Nasir tadi pengen duitnya nanti akan tumbuh. Kenapa kok akan tumbuh? Sudah ditunggu hasil dari investasi itu oleh kampus, oleh sekolah. Karena sekolahnya rugi. Kalau nggak gitu nanti sekolahnya nggak bisa bayar guru. Nah, begitu. Ya. Baik. Gitu nggih. Ya, Ibu Bowi Syukriya, dari Nepal. syukriya, syukriya, syukriya. Syukriya, ya. Ya, gitu. Pak Yai dari Nepal. Siap. Silakan. Yang lain, Bapak Ibu. Nih, Cak Mau Gunawan ini bertanya. nampaknya. Ya, oke. Nggih, matur nuwun. Pak Iman, Pak Firman. Oke. Ya ini kan sekolah atau pesantren. Menarik ya di Indonesia ini kan sekolah sama bisnis itu ada dua perbedaan mendasar gitu ya. Dan jarang ada sekolah yang visinya sebesar kayak disampaikan Pak Iman. Budaya sekolah ya ya udah ngajar dan apa kalaupun dia bisa didik anak ya kadang-kadang sampai ke magang gitu ya. Tapi untuk punya wawasan tadi berinvestasi jarang, Pak. Jadi yang terjadi pendidikan di Indonesia memang apa ya? Kalaupun bekerja, kalaupun
berusaha membuat industri. Dia hanya membuat industri skala UKM, bukan membuat industri yang bersifat jangka panjang. Itu kan perilaku orang Indonesia karena eh, kebanyakan eh, pabrik-pabrik itu yang besar sekarang ini kan menurun, kolab gitu ya, karena orang Indonesia senangnya menjadi maklar ya, menjadi maklar dalam bisnis ya, dan tanda kutip jadi tradingan lah. Jadi perusahaan itu trading, bukan perusahaan itu industri. Seperti yang disampaikan Pak Iman tadi kan apa sampai 8 ya, 8 tingkat untuk investinya itu. Maka kalau orang punya 8 step untuk itu maka di Indonesia kelihatannya agak sulit gitu. Jadi mungkin saya berharap apa eh, contoh-contoh yang kira-kira juga mendekati dengan di Indonesia sehingga kita bisa misalkan kita punya sekolahan kita bisa meniru agak sedikit apa mirip gitu ya karena di tempat kita cenderung misalkan yang saya tahu gitu kan apakah pesantren atau apa ya dia langsung bisnis ya, langsung berbisnis bukan berinvestasi seperti yang disampaikan oleh Pak Iman gitu. Termasuk di sekolahan. Ya, di sekolahan karena itu eh, mungkin ini perlu apa perlu sosialisasi yang kedua perlu apa jembatan antara gitu ya. Cerita tentang Harvard yang sudah masyarakatnya memang berpikir besar visinya besar sementara Indonesia ini sekolah dengan bisnis mindsetnya berbeda yang kedua sekolah yang mau berinvestasi tambah tambah sedikit gitu ya jadi saya berharap mungkin ada beberapa contoh-contoh yang sedikit apa ya lebih lebih pas sehingga kita yang mengikuti itu nggak seperti ngawang gitu ya. Oh, Harvard sementara realita di lapangan contoh-contohnya memang sekolah yang cenderung ke arah bisnis kalaupun ada ya bisnis langsung gitu ya. Apa kalau Pak Iman kan berapa kali ngasih tahu tentang siapa itu Basmalah itu punyanya pesantren apa gitu kan. Ya dia langsung membuat Basmalah bukan menaruh sahamnya di di mana gitu kan yang ada gitu contoh-contoh yang saya baca gitu ya. Mungkin ini kira-kira gimana Pak Iman antara menjembatani konsepnya Pak Iman ini dengan realita di masyarakat gitu ya terutama di pesantren atau di sekolah ya kadang-kadang ya sekolah gitu ya. Jadi ngajarin bisnisnya kurang ataupun pemahaman gurunya juga sekedar jadi pebisnis bukan jadi investor gitu ya seperti yang Pak Iman. Mungkin itu Pak Iman pertanyaannya untuk apa biar kita punya jembatan sehingga ilmunya Pak Iman ini nggak terlalu kadun apa ya dibandingkan dengan realita di lapangan. Itu matur nuwun. Mohon maaf. Ya, makanya tadi di depan saya sampaikan, jadi guru itu, ustadz itu, kalau lihat muridnya nggak punya baju, itu bukan segera dia membuka toko baju dan menjual baju kepada muridnya dan memandang murid sebagai customer. Ustadz itu kalau lihat muridnya nggak punya baju, dia memberi baju pada murid itu, ngasih. Nah, itu yang menurut saya tidak terjadi di masyarakat kita. Jadi bahkan pesantren-pesantren itu membuka toko baju di kampus, di sekolahnya. Itu menurut saya tidak cocok sekali dengan semangatnya seorang ustadz. Ustadz itu kalau lihat muridnya nggak punya baju, dia segera, ini loh nak, aku punya baju, kamu pakai aja, gratis, nggak usah bayar. Nah gitu. Apakah yang semangat seperti itu langka di Indonesia? Sebenarnya enggak juga. Saya punya pengalaman, saya itu waktu sekolah S2 kan, saya S1 itu langsung sekolah S2, jadi saya nggak nggak punya duit yang waktu itu SPP-nya bayarnya mahal. Waktu itu saya SPP itu satu semester itu saya ingat saya ya sekitar 5 juta rupiah. Suatu saat saya mau bayar SPP itu nggak punya duit waktu kuliah S2 itu. Nah, waktu itu saya lagi ngerjakan tesis. Kemudian saya ngomong kepada dosen pembimbing saya, itu sudah meninggal, Pak Profesor Arsono Laksmana, ini Chinese Katolik, aktivis gereja. Saya aktivis masjid, beliau tahu kalau saya aktivis masjid. Kemudian dia ketika saya sambat itu, saya ngomong, Pak, boleh nggak saya dipinjami uang untuk bayar SPP? Dia langsung,
nggak pakai mikir, langsung ngasih transfer ke saya. Nah, kemudian suatu saat berikutnya saya punya duit, saya bawa duit tunai kepada beliau. Itu 5 juta sekian. Saya amplopi, Pak, mohon maaf saya mau tanya rekening kan nggak enak. Saya duit tunai saya bawa kepada beliau. Ini Pak, mohon maaf saya mau bayar eh, pinjaman saya kepada Bapak. Dia mengatakan, sudah nggak usah, duit itu untuk kamu aja, untuk kamu sama anak-anak. Jadi ini itu guru. Jadi kalau lihat muridnya nggak punya SPP, nggak bisa bayar SPP, dikasih. Bahkan saya ngomongnya utang, tapi ketika saya mau bayar nggak mau dia. Nah, bukan terus malah buka koperasi simpan pinjam di kampus kalau muridnya nggak punya duit, diutangi. Bukan begitu. Itu bukan karakter seorang guru. Nah, maka kita ini harus membangun sistem bagaimana guru itu kembali kepada jiwa aslinya, gitu. Kepada jiwa aslinya. Dan itu ada di kita, nggak ada di mana-mana. Coba ini kita perlu menguatkan secara sistematik. Nah, menurut saya sebenarnya karena ini pada dasarnya sudah ada jiwanya pada ustadz-ustadz kita, pada guru-guru kita, jangan dirusak jiwanya ustadz-ustadz guru-guru itu dengan membuka toko kelontong di kampus, di sekolah. Jangan dirusak dengan membuka restoran di kampus dengan jualan makanan. Tapi dikembalikan pada jiwa asli. Sebenarnya saya malah pengen mengembalikan pada jiwa aslinya. Nah, tinggal bagaimana caranya. Nah, kan kalau kita sudah secara mindset itu kita dapat, tinggal bagaimana caranya kan bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Saya ingin menyampaikan. Jadi ini adalah neracanya Harvard University. Kenapa kok saya menampaikan Harvard? Karena ya cari yang Muslim belum ketemu gitu yang ada laporannya. Kita dengar misalnya Al Azhar Kairo itu bagus dalam hal wakaf, tapi cari laporannya nggak dapat. Nah, ini makanya saya carikan yang bisa didapat aja. Ini neracanya Harvard University. Badan hukumnya perkumpulannya ini kayak NU Muhammadiyah. Kita perhatikan ini asetnya berapa. Nah, ini perhatikan asetnya adalah 82 miliar USD. Nah, yang berupa, perhatikan ini, yang berupa eh, properti, fixed asset, itu hanya 9,5. Ini loh, ini fixed assetnya. Jadi dari 82, yang berupa fixed asset itu hanya 9,5, nggak sampai 15%, ini hanya belasan persen, 11-12%. Yang terbesar adalah berupa investment. Artinya apa? Dia itu donasi tadi tidak dijadikan gedung, donasi itu dijadikan investasi. Dari masyarakat itu dijadikan investasi dan kemudian investasinya menghasilkan sesuatunya untuk membiayai kampus. Nah, apakah ini terlalu jauh dari realitas? Kalau menurut saya enggak jauh juga. Banyak kampus-kampus sekolah-sekolah di kita yang kayak begitu cuma belum terlaporkan dengan ya seperti Al Azhar di Kairo itu kita dengar kayak begitu juga. Mahasiswanya itu banyak yang gratis. Mahasiswa Indonesia kalau sekolah di Harvard, di Al Azhar itu ya gratis dari seluruh dunia. Tapi laporannya enggak ada. Karena saya ini sebenarnya menurut saya tidak jauh-jauh amat dari realitas. Realitas kita begitu. Ini coba kita perlu mengemasnya dalam manajemen modern. Perlu mengelolanya dengan manajemen. Saya kira begitu. Monggo Mas Burman. Nah, begitu ya Pak Gun. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, Masih monggo. baik. Lanjut ke yang lain. Sudah ada yang angkat tangan. Pak Fajar dari Iran. Oh, Silakan. terima kasih Mas Firman. Pak Iman, selamat. Ini semoga sehat semua. Ini saya ini kan penempatan dana wakaf saya di ya yang di ini mungkin bisa dilihat di Di-share chat. aja Pak. Di-share. Boleh Gimana? di-share, saya tutup Boleh share di-share. saya. Nah, Bapak, Bapak mari share, Pak. share. Bapak share. Ini Ini ya, beliau ini alumni Iran ini, Qom University. kelihatan ya Mas. Saya muridnya yang Syekhuna dari Nepal nih. Oh ya, ya, ya. Sudah tadi sudah ngomong sama saya. Katanya yang mau Iran mau menyampaikan sesuatu. Monggo. Nah, hanya ingin ini aja, ini penempatan wakaf saya di beberapa tempat ya. Kalau lihat dari yang Harvard tadi kan dia lebih banyak ke reksadana dan private placement ya, Mas. Kalau saya sementara ini kan sementara disimpannya banyaknya di SBN.
Bond ya. di bond. Nah, ada sahamnya sedikit 51 malahan, memang 4%. 1% di bond. Ya, nah sementara kata guru saya tadi kita harus mendapatkan pendapatan yang lebih agresif gitu. Kalau lihat Harva tadi kan justru reksadananya lebih banyak ya dibandingkan itu dengan ini. Nah, bagaimana Pak Iman melihat penempatan ini? Mungkin ada yang bisa diubah atau disalurkan supaya lebih maksimal lah. Silakan Pak Iman. Ya, Pak Firman ya. Pak Pak Fajar. Firman. Ya. Oh, Pak Fajar. Pak Oh, ya. Fajar ya. Ini saya mau cerita tentang ACR di awal. ACR waktu awal itu duitnya 100% ditaruh di depositonya Bank Syariah. Waktu itu hanya punya duit 100 juta ditaruh di deposito. Kenapa kok deposito? Ya itu yang paling simpel dan sifatnya peluangnya langsung ada. Dan kemudian hasil depositonya langsung dipakai untuk beasiswa kepada anak-anak cemerlang dari kalangan nggak mampu. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Berhenti di situ itu akan kemakan inflasi. Duit 100 juta tahun ini, tahun depan itu artinya nilainya tinggal 95 juta karena inflasi kita sekitar 5%. Nah, itu yang harus kita cegah. Maka kemudian dapat duit berikutnya, mulailah pada private placement. Nah, sekarang ini ACR sudah kayak Oxford University, kira-kira 50-50 antara yang di equity dengan yang non equity, termasuk hedge fund tadi hanya ya hedge fund dengan uh, uang yang ditaruh di utang piutang, simpang utang piutang, yaitu bond, ya, atau dalam bahasa kita itu adalah James Bond. lembaga apa namanya apa Mas Bro? James Bond. Obligasi dalam bahasa ori itulah orinya negara. Iya. Itu hanya sekitar 50%. Padahal hedge fund pun itu juga campur, ada yang di saham juga. Jadi kalau kita total sahamnya di atas 50%. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau di suku, di obligasi, di deposito itu termakan inflasi. Padahal ini duit ini kan harus tumbuh karena kampusnya tadi menuntut untuk pertumbuhan revenue dari hasil investasi. Karena kalau hanya mengandalkan uang dari murid, nggak bisa bayari guru kampus itu, nggak bisa bayari dosen. Nah itu makanya ini manajemen portofolio memang tidak bisa langsung jadi bagus Pak. Ya betul, sudah sementara bisa nggak begini dulu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita cari perusahaan yang memenuhi 8 kriteria investasi berkualitas yang kita bicarakan kemarin itu, kita tempatkan sedikit demi sedikit. Atau kalau acara ACR, biar yang sudah terlanjur di deposito, biar di deposito aja, deposito syariah. Cari tambahan dana lagi, baru dimasukkan ke ekuitas, sehingga akhirnya kita bisa menjaga kalau ACR 50-50 aja. Nah, gitu Pak. Jangan seperti kalau MIT 70-30, 70-nya itu equity, yang 30-nya ke yang non equity. Jadi seperti itu. Polanya bukan berarti ini terus kita ambil enggak kalau ACR. Udah yang sudah di deposito biar di deposito, tapi kita imbangi dengan menggali dana donasi baru untuk kita tempatkan di equity. Nah, mencari equity yang memenuhi 8 kriteria tadi itu juga nggak gampang. Jadi ini proses gitu, tidak tiba-tiba. Begitu Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, baik. Pak, nanya Mas Firman. Gih. Pak Pri. Oke, monggo. Jadi bisa nanya. Monggo, silakan. Nah, terima kasih Cak Iman, Mas Firman. Cak, kalau tadi Cak Iman kan menyampaikan bahwa alokasi dana kita atau dana wakaf itu dimasukkan ke private equity. Nah, pertanyaannya gini Cak, sederhana aja. Kalau tadi sudah bicara masalah karakter sekolah, karakter guru, maka saya lebih cenderung ke arah angka-angka nih Cak. Biar kelihatan lebih tergambar itu di pikiran kita. Pertanyaannya, kalau dana kita masukkan ke private equity, sementara dana itu kan yang kita harapkan kan pembagiannya di perusahaan kan dividen ya kan Cak? Iya. Nah, pertanyaannya jadi dari dana yang kita investkan itu berapa ROI-nya Cak? Kisaran-kisarannya Cak kalau di private equity? Biar jelas mungkin memang nggak ada yang angka pasti.
Tapi kan kalau ada kisaran-kisaran itu kan seperti kita ada bayang-bayangannya. Tentu kan tidak angkanya tidak di bawah deposito. Kan begitu kan, Cak? Itu aja, Cak. Ya, Dari saya terima kasih, Cak. ya itu Ya, menarik itu. Pak Berapa Pri. ROI-nya? Nah, itu kita harus paham perbedaan antara ROI di deposito dengan konsep ROI di equity. Nah, jadi kalau deposito misalnya ini 10 tahun yang lalu kita naruh duit 100 juta. 10 tahun lalu kita dapat bagi hasil misalnya katakanlah 5%. Ya, naik turun lah kalau deposito syariah ya. Nah, tapi sekitar itu 5%, 6%. Hari ini kita juga akan terima 5%, 6%. Maka itu disebut ROI 5% dari 100 juta. 5 juta misalnya dari 100 juta, terima 5 juta itu 5 dari 100 itu namanya 5%. Itu kalau deposito. Nah, kalau equity, saham, itu begini. Misalnya, saya memberi contoh ada yang saya angkanya itu cukup hafal adalah di Alfamart. Kalau kita masuk saham Alfamart hari ini, itu harganya 2000-an. Nah, 2000-an. Tapi kalau kita masuknya sebagai private equity pada saat perusahaan ini berdiri sekitar tahun 2000-an, karena kita kenal dengan pendirinya, yaitu Pak Joko Susanto, maka ketika itu harganya hanya Rp10. Maka kalau kita punya duit 100 juta dibagi 10, maka kita akan punya 10 juta lembar saham. 10 juta lembar saham. Nah, hari ini setiap lembar saham itu menghasilkan laba sekitar Rp75. Maka kalau kita hitung ROI-nya kayak konsep deposito, ROI-nya adalah 75 dibagi 10, 750%. Nah, itu. Tapi kalau saham nggak gitu konsep akuntansinya. Harga yang dulu 10 itu hari ini berapa? Nah, hari ini sekitar 2000. Maka ROI kita adalah itu 75 dibagi 2000 alias hanya 0,3%. Sorry, hanya 3 berapa itu? 75 dibagi, ya itu 3%, hanya 3%. 3, sekian persen. Kecil, kalah dengan deposito. Kalah dengan deposito. Nah, maka kalau kita menyetarakannya dengan deposito, cara ngitungnya ini ya, maka nilainya harus dihitung dari nilai yang dulu ketika duit itu ditaruh. Maka kalau kita waktu tahun 2000-an masuk sebagai private placement kepada Alfamart dengan duit 100 juta, hari ini kita akan mendapatkan ROI sebesar sekitar 750%. Maka kita akan mendapatkan hak laba sebesar 750 juta. Nah, gitu Pak. Makanya kenapa mereka harusnya private placement, tidak di deposito. Kalau deposito, angka nilai dari duit yang kita investasikan tidak berubah. Tapi kalau di saham, sepanjang perusahaan itu memenuhi kriteria 8, maka kemungkinan besar akan naik. Kriteria 8 itu sudah kita bicarakan di Zoom minggu lalu. Nah, kalau mau lebih detail, masuk kelas. Moga Mas Firman. Baik, begitu Pak Pri ya. Angkanya sudah muncul tadi. Ya, ini kita ke yang lain ada Cak Ali dari Belanda. Ya, tadi Nepal sudah, Iran sudah, sekarang dari Belanda. Monggo Cak Ali. Ya Pak Firman, Cak Iman, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Cak Iman. Di sana pagi apa malam, Pak? Ini. Enggak. Bersebelah. Oh iya. Selisihnya sedikit. Silakan. Ya, Cak Iman, itu tadi kan konsepnya yang disampaikan Cak Iman kan sangat visioner banget, Cak Iman. Tapi tentunya kita sendiri tahu kondisi di tengah-tengah kita, masyarakat kita sendiri itu masih dalam bentuk sektoral, Pak ya. Sektoral itu artinya begini, yayasan, pesantren, sekolah, bahkan sekelas gontor pun kalau saya lihat itu belum ada laporan keuangan yang profesional yang bisa dicek itu kan, Cak Iman. Nah, di sisi lain dari kita sendiri itu pinginnya dari dana wakaf ini ya apa bisa mendapatkan hasil yang maksimal mungkin secepatnya. Nah, tentunya itu kan juga hal yang bertentangan dengan kemauan dan kondisi yang ada. Kira-kira ada nggak selain itu, Cak Iman, solusi yang lebih apa ya, lebih win-win? Karena saya lihat itu rata-rata, nek
kita tempatkan ke equity. Satu, wong mindset pengusaha kita di Indonesia aja masih mindset UMKM, ownership, ya Pak. Untuk menjadi perusahaan yang mempunyai 8 kriteria itu sulit, kecuali yang di listing di IPO, itu pun di listing di bursa, itu pun kita sendiri kalangan pesantren, kalangan yayasan saham itu paling opo iku lah gitu Cak Iman. Lah selain itu di private placement pun mereka pun juga sesuatu yang baru. Opo private placement, apalagi yang selama ini lingkungan mereka paling toko peracangan, UMKM gitu Cak Iman. Paling besar mungkin unit-unit usaha. Lah di situ kira-kira selain itu ada nggak Cak Iman, sehingga dari pimpinan-pimpinan pesantren itu apa ya sing iso greget selain iku, penempatan di mana ya lagi itu yang paling agresif itu loh Cak Iman. Itu aja sih sementara. Terima kasih. Dulu ingat saya ketika masih mahasiswa itu pernah belajar di remaja masjid, itu ada ustadz yang menyampaikan materi namanya fiqhul waqi'. Itu fikih tentang kenyataan, begitu. Fikih tentang realitas. Nah, yang Cak Ali tadi sampaikan, pesantren itu perlu belajar tentang realitas. Kalau dia hari ini ikut ke Zoom ini, saya tadi presentasi pakai Microsoft. Realitas hidup itu kita butuh Microsoft. Microsoft itu perusahaan kayak apa? Nah, kalau tidak mau belajar Microsoft kayak apa, ya wis turu ae wis gitu. Katanya arek Surabaya wis gak salah apa-apa. Realitasnya itu kita sehari-hari itu berinteraksi dengan mereka, pakai produk mereka. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana mereka itu jadi kayak ke situ? Itu mengingkari kehidupan itu menurut saya. Hari ini pakai Zoom. Bagaimana Zoom itu menjadi perusahaan kayak gitu? Dengan investor yang banyak, bagaimana masuknya investor, dan investornya adalah lembaga-lembaga sosial juga. Kalau kita tidak mau belajar, ya sudah, diam aja, kita kembali ke zaman zaman bahula aja, pada 1500 tahun lalu, zaman Nabi, nggak ada Microsoft, nggak ada Zoom. Nah, maka kita perlu belajar yang namanya fikul waqi' itu, bagaimana realitas kehidupan itu kita harus tahu. Kalau kita itu makan Indomie, kita harus tahu bagaimana Indomie menjadi sebuah perusahaan Indofood sebesar itu dengan menggunakan proses ekonomi modern. Kalau kita nggak mau melihat itu, waduh, menurut saya balik aja 1500 tahun yang lalu. Nah, jadi kita perlu connect. Jadi saya ingat dulu saya di sekolah waktu SD diajari mata angin, tapi saya bisa menunjuk. Kalau ditanya mana utara, ini loh utara, mana barat, ini loh. Koblat mana? Oh, barat ke utara sedikit, bisa nunjuk. Jangan seperti anak sekarang, diajari mata angin, tapi kalau ditanya mana arah utara, oh nggak tahu saya utara. Mana selatan, nggak tahu. Itu konyol menurut saya belajarnya kayak gitu itu. Nah, maka kalau di sekolah itu makan Indomie, belajarlah Indomie itu bagaimana menjadi perusahaan kayak begitu. Baca laporan keuangannya, karena realitas kita kayak begitu. Ya, Begitu. Ya, Ali, waktunya habis Mas oke. Firman. Nah, ini menarik tapi Baik, waktunya habis. Pak Iman. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sudah cukup untuk pertanyaan via ini ya, live ini. Sedikit aja Pak, 2 di chatbox gitu yang saya lihat, mungkin bisa dijawab sedikit. Dari Pak Faris, banyak pesantren yang belum melaksanakan dan paham wakaf produktif. Menurut Bapak, apa langkah-langkah sederhana membangun semangat wakaf produktif untuk menuju wakaf korporat? Monggo. Dan satu lagi Langkah dari sederhananya, kalau saya ikut nasihatnya para ulama aja, ilmu qoblal qaul wal amal. Pelajari dulu ilmunya sebelum ngomong dan beramal. Gitu aja sudah. Nah, kalau kita tadi kan saya menyampaikan contoh, kok aku kok bingung, ya itu berarti bagus. Bingung itu tanda yang bagus. Aku kok nggak ngerti. Nah, pelajari. Bagaimana cara belajarnya? Kalau mau, saya sudah nulis itu ada lebih dari 3.500 artikel di korporatisasi.com. Tapi kalau membaca itu juga nggak nyambung, bisa masuk ke kelas secara fisik. ya, Itu, Mas Firman. ya, yang satunya dari Pak Muklis. Nah, Heeh. apakah Nazir Wakaf Gontor bisa jadi role model investasi? Saya, kalau ditanya tentang Gontor, saya belum pernah membaca laporan keuangannya. Jadi saya nggak bisa, apa bisa jadi role model apa bukan. Karena tuntutan kita sebagai seorang Muslim itu kalau menyampaikan sesuatu harus berdasarkan ilmunya ya. Saya karena nggak ngerti, tidak ada laporan keuangan yang bisa diakses, ya saya nggak bisa menjawab. Ya, Nah, tapi kalau dengar cerita-cerita mereka bikin toko, mereka bikin warung. Kalau menurut saya itu jadi tidak cocok dengan jati dirinya.
tadi saya gambar. Kalau ustadz itu kalau lihat muridnya lapar, tidak kemudian dia jualan nasi, tapi ngasih nasi. Bukan jualan nasi itu kemudian bikin warung. Gitu kira-kira. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya, Pak Iman dan Bapak Ibu yang lain yang sudah masuk bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Materinya sangat bagus, pertanyaannya sangat berwarna ya, tapi sayang ini waktu saya sudah sampai 10 menit ya dari 6.30 ya. Ya, untuk mengcover tadi Bapak Ibu yang penasaran. Nah, kalau ingin rasa penasarannya terjawab, itu bisa masuk kelas. Kita ada kelas di Surabaya tanggal 25-26 Mei dan Jogja itu tanggal 4-5 Juni ya 2 hari. Kemudian juga ada di Jakarta ya di Jakarta tanggal 2-3 Juli. Nah, nanti Bapak dan Ibu semua yang masih ingin bertanya ya lebih dalam lebih dalam lagi. Nah, 2 hari itu dimanfaatkan ya. Nanti bisa kontak saya di grup Ngaji Wakaf Korporat. Insya Allah nanti akan saya jawab. Kemudian juga materi-materi semuanya akan dibagikan di YouTube. Insya Allah. Kemudian juga ada materi PDF-nya di grup Ngaji Wakaf Korporat. Jangan lupa ikuti terus tulisan-tulisan kami di korporatisasi.com ya. Kemudian ikuti juga bincang-bincang kita di grup Ngaji Wakaf Korporat. Nah, kemudian Instagram ya. Anda bisa melihat materi-materi kita yang sudah lalu-lalu di Instagram, itu banyak sekali. Ada testimoni, kemudian ada strategi-strategi yang kita potong-potong untuk berikan ilmu, untuk berikan edukasi di channel-channel tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.